Dari 5 kebutuhan tadi, pada akhirnya muncul problem kebebasan. Ini baru materinya, yang tadi pengantarnya. Loh, iya, arahnya ke sini memang nanti. Akhirnya apa, kata Erich Fromm? Manusia itu termasuk makhluk yang paling aneh di alam semesta ini. Kenapa? Yang pertama, mereka ingin kebebasan, ingin mandiri, ingin bisa memenuhi sepenuhnya hidupnya. Tapi dalam sejarah kemudian dia mendapat banyak kebebasan. Sebagai efeknya terus mereka tersekat-sekat. Akhirnya kebebasan jadi beban. Kenapa? Kebebasan menjauhkan mereka dari yang lain. Dan terus disimpulkan kebebasan ternyata berhubungan dengan kesepian. Semakin kita bebas, semakin sepi. Kita kan sejak kecil diminta untuk hidup mandiri. Ternyata hidup mandiri itu menyakitkan secara mental. Coba kita cek. Kita awalnya selalu didampingi oleh ibu kita. Ini sejak kecil ya. Ibu kita juga berusaha agar kita mandiri tanpa bantuan ibu kita. Begitu kita mandiri, ya kita terpisah dari ibu kita. Terpisah dari ibu kita kan pahit, menyakitkan. Di kita ya sakit, di ibu kita ya sakit. Oh ya, tidak hanya ibu, orang tua semua begitu. Orang tua harus menyekolahkan anaknya, naruh anaknya di pondok dan lain sebagainya, diasramakan dan lain sebagainya, yang intinya dijauhkan dari orang tuanya. Ini kan momen menyakitkan. Tapi demi dia bisa mandiri. Begitu dia mandiri beneran, ya memang benar-benar terpisah dari orang tuanya, karena dia tidak butuh lagi orang tuanya. Mungkin kalian sering ya ditelepon orang tuamu, kamunya sendiri malas nelpon sih. Orang tuamu yang nelpon yang kangen, dan kamu merasa tidak terlalu butuh selain kiriman uangnya. Jadi saya yakin kamu nelpon duluan ya kalau duitmu habis kan itu. Sisanya kamu bisa ngurusi hidupmu sendiri sekarang. Makanya kamu tidak banyak nelpon sekarang. Jadi momen ketika kita semakin mandiri adalah momen kita semakin jauh dari orang lain, semakin kesepian. Inilah hubungannya kebebasan dan kesepian. Ini salah satu bebannya kebebasan. Jadi kalau di bukunya Erich Fromm itu ada The Burden of Freedom. Beban dari kebebasan itu ya antara lain kesepian. Yang kedua, beban dari kebebasan adalah kecemasan. Jadi selain cemas bahwa kita nanti sendirian, juga cemas karena begitu kita bebas, kita harus membuat pilihan sendiri, menentukan sendiri, menjalani sendiri, dan bertanggung jawab sendiri. Ini membuat kita, wah iya ya, kalau saya yang memutuskan sendiri, seandainya meleset, ya saya tanggung jawab sendiri. Karena saya milih sendiri, nanti males-malesan orang akan marah padaku. Bisa ndak ya saya? Kalau kalian dipaksa orang untuk milih, bukan pilihanmu, terpaksa menjalani, seandainya ada apa-apa, kamu mudah lempar tanggung jawabnya. Oh itu kemarin bukan pilihan saya, bapak itu loh maksa jurusan filsafat.
Saya tidak pingin, misalnya terpaksa saya ambil jurusan filsafat. Kalau kamu gagal, orang tidak akan menyalahkanmu. Kamu bisa lempar tanggung jawab itu. Ya kemarin dipaksa sih, ya kan? Tapi kalau itu pilihanmu sendiri, wong kamu bebas mandiri, kamu milih sendiri, di situ ada resiko kamu harus bertanggung jawab atas semua keputusan. Dan ini mencemaskan. Kamu jadi khawatir. Keliru ndak ya? Bisa ndak ya saya? Mampu ndak ya saya? Karena pilihanmu sendiri. Ini beban kebebasan yang kedua. Inilah mengapa nanti terus banyak orang yang lebih milih lari saja dari kebebasan. Ternyata kebebasan itu pahit. Itu yang kalian kejar-kejar selama ini ternyata ada efeknya. Efeknya apa? Kesepian dan kecemasan. Ini secara psikologi ya. Jangan kesusu dicimpulkan, wah kalau dulu kita rugi ya Pak, merdeka jadi bebas kita harusnya. Tidak itu, maknanya tidak ke sana. Jadi ini makna psikologisnya. Nah, ada beban ini ya. Problemnya sebenarnya kalau begitu kita jangan bebas, bukan. Kata Erich Fromm. Jadi arahnya ke sini nanti. Yang pertama, banyak orang memang terus lari dari kebebasan. Ini yang dikritik oleh Erich Fromm. Jadi kecemasan tadi, kesepian tadi, terus membuat orang lari dari kebebasan. Seperti apa sih caranya orang lari dari kebebasan itu? Menurut Erich Fromm, secara umum orang lari dari kebebasan mengambil 3 rute. Yang pertama, otoritarianisme. Yang kedua, destructiveness. Dan yang ketiga, conformity. Jadi karena tadi kebebasan dirasakan sebagai beban, terus orang mencari pelarian biar beban yang berat tadi tidak ditanggung. Pelariannya kemana? 3 jalur ini. Otoritarianisme, destructiveness, dan conformity. Kita lihat ya, jangan-jangan kita termasuk ada di sini. Otoritarianisme itu kita menghindari kebebasan dengan cara menggabungkan diri kita dengan orang lain dan masuk ke satu sistem tadi dengan logika power tadi. Jadi kita masuk lewat jalur power atau submissive. Ini masuk ke sistem otoritarianistik. Kita menyerahkan kebebasan kita pada orang lain atau pada satu lembaga. Kita manut diatur-atur biar tidak bertanggung jawab seperti kalau saya bebas. Atau ketika kita punya power, kitalah yang mendominasi dan ngatur-ngatur orang lain. Jadi ini antara submissive dan power tadi, ini yang otoritarianisme. Sudahlah saya ikut lembaga ini saja, atau saya ikut orang ini saja, dan itu kan kalau saya ikut berarti nanti bukan saya yang memutuskan, dia, wong saya ikut ke sana, jadi saya tidak ikut tanggung jawab. Atau karena saya punya power, yang lain yang saya rekrut untuk ikut saya. Disitulah nanti tanggung jawabnya jadi tanggung jawab bareng-bareng, bukan saya saja. Ini jalur otoritarianisme. Kalau secara psikologis, kata Erich Fromm, versi ekstrimnya otoritarianisme adalah sadomasochism dan
sadisme. Jadi masokisme dan sadisme. Masokisme itu apa? Orang yang senang dijajah, senang ditindas, senang disakiti. Sadisme kebalikannya. Ini versi ekstrim, dalam arti ya sudah tidak beres ini. Kalau ini harus perlu psikiater. Jadi orang disakiti tapi senang, minta disakiti terus. Asal jangan kamu tinggalkan aku. Itu masokisme. Sebaliknya sadisme. Dia mendapatkan kesenangan, kepuasan dengan menyakiti orang lain. Ini bentuk ekstrimnya submisif dan power atau dominasi tadi. Ini jalur otoritarianisme. Saking takutnya menghadapi resiko bebas yang bertanggung jawab, khawatir kesepian dan lain sebagainya, dia rela mengabdi pada yang lain atau menyetir yang lain biar dia tidak sendirian. Ini jalur otoriter. Yang kedua, ada orang lari dari kebebasan lewat jalur destruktif, merusak, menghancurkan diri, menghancurkan orang lain, untuk biar dia tidak terjebak dalam kebebasan yang menuntut tanggung jawab tadi. Kriminalitas, terorisme, dan lain sebagainya ini termasuk jenis pelarian yang destruktif. Bentuk ekstrimnya, kata Erikson, kalau tadi kan masokisme dan sadisme, bentuk ekstrimnya kalau ini adalah suicide, bunuh diri. Jadi saking takutnya kesepian, saking takutnya dengan tanggung jawab ini, tanggung jawab itu, melalui kebebasan bisa merusak orang lain, merusak yang di luar dirinya, bisa juga merusak dirinya sendiri. Antara lain puncaknya adalah bunuh diri. Nah, ini jalur kedua, jalur destruktif. Jadi banyak orang lari dari kebebasan. Ya, orang bunuh diri itu kan sebenarnya pilihan hidupnya banyak. Tidak hanya mati, tapi dia khawatir dituntut tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Khawatir cemas ini, cemas itu. Akhirnya lebih milih mengakhiri hidupnya. Ini jalur destruktif, jalur yang negatif. Dan yang ketiga, jalur conformity. Ini mungkin yang kadang kita lakukan ya. Jalur conformity itu kita melarikan diri dari kesendirian, keterasingan, kecemasan dengan mengkompromikan individualitas kita sesuai keinginannya orang lain. Ada yang bilang jenis conformity itu seperti bunglon. Bunglon itu kan ada di mana kalau tempatnya hijau ya dia berubah jadi hijau. Kalau tempatnya merah ya dia berubah jadi merah. Biar apa? Biar dia tidak sendirian. Itu yang bahasa saya tadi ya, menggadaikan individualitasnya. Saya tidak suka sih, tapi daripada nanti saya tidak disukai banyak orang, sudahlah saya jalani saja. Ini conformity namanya. Saya tidak terlalu srek sih, tapi nanti kalau dibenci orang saya juga susah, biarlah saya. Ini namanya conformity. Jadi selalu mengkompromikan yang dia anggap baik, benar, indah, dan lain sebagainya sesuai maunya banyak orang. Inilah pelarian ketiga dari kebebasan. Akhirnya kita tidak jadi diri kita. Apakah itu lewat jalur otoritarianisme, destructiveness, maupun conformity. Baik, ambil nafas dulu. Kalian direnungi ya, jangan-jangan kita termasuk pelarian-pelarian ini. Hidup
begitu indahnya oleh Allah kita ditakdir satu-satunya makhluk yang bebas milih. Kita itu makhluk yang mukhayyar. Tapi ternyata kita sering takut dengan kebebasan itu dan lari dari kebebasan itu. Ketika diberi kebebasan kita tidak berani memutuskan. Khawatir tanggung jawabnya juga khawatir kesepian. Enaknya ngaji tema apa ya? Sudah Pak, terserah Pak Faiz saja. Dibebaskan milih, kamu pasrah. Tugas semester ini nulis makalah ya. Terserah kalian nulisnya seperti apa. Terus kamu tanya, berapa halaman Pak? Spasinya berapa Pak? Kemudian formatnya bagaimana Pak? Sudah dibilang bebas, kamu malah tanya, ingin diatur. Kenapa? Khawatir keliru, khawatir salah pilih, khawatir. Ini termasuk mental lari dari kebebasan. Jadi kebebasan itu tidak sekedar kemampuanmu untuk lepas dari ikatan ini, ikatan itu, tapi juga kemampuan dan keberanianmu untuk milih dan memutuskan. Justru di yang kedua inilah yang lebih berat. Itulah mengapa nanti Erich Fromm membagi ada kebebasan negatif dan ada kebebasan positif. Kebebasan negatif itu bebas dari, kebebasan positif itu bebas untuk. Kalau kebebasan negatif, oke lah, kita tidak mau terikat ini, terikat itu. Biasanya ya di kampanye-kampanye, di orasi-orasi itu yang diangkat kebebasan negatif ini. Tapi begitu kebebasan positif kita bingung. Dulu ada perjuangan luar biasa itu ya, dari Orde Baru ke reformasi. Itu kan kita ingin bebas dari, tapi begitu masuk ke fase bebas untuk, kita kebingungan. Padahal justru kunci kemandirian, individualitas itu ada di kebebasan yang positif ini. Kebebasan untuk. Nah, bebas untuk ini oleh Erich Fromm dia sebutkan adalah pengungkapan penuh dan otentik potensi-potensi rasional maupun emosional kita. Kita harus belajar untuk bebas mengungkapkan apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju, hidup yang baik versi kita. Ini kebebasan positif. Meskipun norma-normanya harus juga kita perhatikan. Ini kalau dilari dari kebebasan ada kalimat, kalau ingin menjalankan kebebasan yang positif, harusnya kita bebas meskipun tidak merasa sendirian. Tetap ada rasa keterikatan dengan yang lain. Kita kritis tapi ditambah ragu-ragu. Kadang-kadang kita itu kritis tapi kita sendiri ragu-ragu karena khawatir resikonya. Kita juga mandiri tapi tetap merasa bagian dari masyarakat. Kita bersatu dengan yang lain tapi tetap mempertahankan individualitas. Inilah aku yang menjadi bagian dari kelompokku, dari masyarakatku. Nah, kalau bisa seperti ini, inilah yang kita sebut kebebasan positif. Jadi tadi ya diawali dari kebutuhan-kebutuhan kita secara eksistensial yang kemudian berhadapan dengan beban kebebasan yang diidealkan oleh Erich Fromm dengan kebebasan yang positif. Jangan lari dari kebebasan, tapi
Bebaslah secara positif.